Soal perizinan dan pembayaran royalti musik di ruang komersial, apa yang boleh dan yang dilarang agar tidak salah langkah. Sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Oratmangun. Selamat malam Pak Dharma. Selamat malam buat Kompas TV yang juga mau mengedukasi masyarakat dengan acara ini. Terima kasih. Dan yuk kita ngomong dengan persuasif gitu. Ya, dengan sejelas-jelasnya sehingga semua bisa mengerti, termasuk juga pengusaha kafe yang sekarang sudah tidak mau memutar lagu Indonesia di kafenya, Pak. Jadi gini, tak mau bayar royalti, pengusaha beralih putar suara instrumen. Bagaimana tanggapan dari LKMN? Pertama sekali kita harus tahu persis. Musik instrumentalia pun itu ada hak ciptanya. Kemudian suara alam atau suara burung dan lain sebagainya itu ada produser yang merekamnya, mau itu badan usaha atau pribadi. Hasil dari rekaman itu disebut hak terkait terhadap rekaman tersebut. Itu namanya produser fonogram. Itu oleh undang-undang diatur bahwa produser fonogram mempunyai hak terkait. Untuk karya cipta lagu, si pencipta lagu mempunyai hak cipta. Ada dua kamar, hak cipta dan hak terkait gitu. Jadi produk itu ada hak ciptanya. Sebuah karya cipta lagu dan musik atau instrumental ya itu kan lagu dan musik. Ketika dibunyikan di ruang publik, memberikan dampak ekonomi kepada penyelenggara, wajib hukumnya untuk mendapatkan izin atau membayar royalti melalui LMK, LMKN. Itu amanat dalam undang-undang. Termasuk instrumen? Instrumentalia itu kan karya musik. Ya. Dan itu pun harus bayar lagunya. Iya, di situ ada pemain gitar yang memainkan notasinya dan lain sebagainya gitu. Produser fonogram pun mendapatkan hak terkait di dalamnya gitu. Lantas begini Pak, memang ada kewajiban harusnya kita menghargai ya para pencipta musik atau siapapun yang berada di belakangnya. Mereka penghasilannya dari sana, karya memang harus dihargai. Tapi tampaknya mungkin Pak yang terjadi di lapangan itu banyak yang masih belum mengerti. Nah artinya apakah memang dari pihak Pak Dharma juga tidak memberikan sosialisasi yang pas sehingga mereka jadi bingung begitu loh Pak, seperti pengusaha kafe kayak berat. Padahal sebenarnya secara angka kan nggak mahal-mahal banget sebenarnya ya kalau kita hitung per tahun. Saya pastikan angka kita, tarif kita paling rendah dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Nah iya, maksudnya sudah rendah, murah, tapi kok tampaknya seperti ada keraguan, bahkan kayak aduh ini kayaknya seakan-akan mahal begitu. Mungkin mereka belum tahu gitu. Apa sosialisasinya nanti? Karena narasi yang dibangun di ruang-ruang media sosial, orang dengar media sosial aja tanpa ngebrowse sumber dari pemerintah gitu kan. Bahwa seakan-akan bayar royalti bangkrut. Padahal tidak, ini justru melindungi pelaku-pelaku kreatif itu. Dan tarif ini tarif yang paling rendah, disesuaikan dengan kondisi perekonomian nasional. Lalu yang berikutnya lagi, untuk UMKM ada perlakuan khusus, kita menghitung misalnya, ada bukan diskon ya, ada pengertian khusus di mana okupansinya sampai 60%, bukan dihitung 100%. Kita melihat juga jumlah kursi di jumlah ruangannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita memudahkan untuk hari gini kalau mau baca itu tinggal ketik di Google langsung keluar bagaimana syarat-syarat mengurusnya. Lalu kita juga membuka website kita untuk. Tapi ini kan ada satu kasus yang tiba-tiba blow up. Nah kasus itu pun harus dilihat. Itu karena gerainya ada puluhan. Dan sudah tidak membayar sejak tahun 2022 hingga 2025. Bukan ujuk-ujuk angkanya muncul segitu. Ya ini yang memang harus dijelaskan Pak Dharma. Jadi penyelesaiannya juga bukan langsung pidana, tidak. Ini kan ada proses yang pada akhirnya harus dipidanakan. Nah tapi yang terjadi kebingungan juga nih Pak Dharma. Sebenarnya mekanisme pembayaran royaltinya bagaimana? Karena itu banyak yang bingung apakah ini tarif yang dikenakan itu per
penyanyinya, per lagunya, atau sebenarnya itu akumulasi misalnya? Akumulasi, jadi bukan bayar per lagu Jadi loh. berapapun Jadi, lagu yang diputar, siapapun penyanyinya, yang penting per tahun 120.000 tadi ya, ada hak cipta dan... iya, jadi begini Bu, misalnya di kafe itu, kita blanket license, 1 tahun itu dia boleh putar 1 juta lagu, 2 juta lagu, 3 juta lagu, 10 lagu, 500 lagu, silakan, tapi tarif per kursi itu per tahun diakumulasi hak cipta dan hak terkait menjadi 120.000 rupiah per tahun. Itu pun kita tidak menghitung 365 hari. Kita tahu ada bulan puasa dan lain sebagainya, sehingga sangat kooperatif untuk menghidupkan ekonomi kreatif, juga ekonomi berbasis kerakyatan sesuai dengan Perintah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang Kurang kita lebih begitu. Iya baik, Pak Dharma. Sekarang kita ke kesejahteraan musisi dan mereka yang terlibat di belakang sedikit saja. Bagaimana transparansi pembagian royaltinya bagi lagunya, musisi dan siapapun yang terkait produser dan lain-lain di belakangnya? Iya, kita punya mekanisme yang kita sesuaikan dengan kondisi keindonesiaan. Misalnya, ada LMK KCI, LMK apa? 15% dari yang terhimpun semua itu dibagi merata. Kemudian yang sisa 85% itu dibagi, ada yang data kita hybrid, ada yang ada data kita bagikan berdasarkan pemutarannya atau penggunaannya. 50% yang sisa dari dana yang ada kita sebut unclaimed karena tidak terdata siapa penciptanya, siapa penyanyinya, itu kita bagikan berdasarkan kuota, di mana pemberi kuasa yang disebut anggota itu masing-masing di LMK-nya masing-masing. Nah, artinya para musisinya nanti dipastikan akan menerima royalti sesuai dengan yang dikutip ya Pak? Saya pastikan, karena kita diangkat sumpah untuk hal demikian, lalu setiap tahun seluruh LMK diaudit dan dipertanggungjawabkan keuangannya. Nah, satu lagi, LMKN hanya menggunakan 2%. LMKN hanya menggunakan 2%, 10% itu LMK, 8% untuk petugas-petugas yang melakukan kegiatan collecting. Oke, baik. Terima kasih Pak Dharma telah berbagi di Kompas Malam, memberikan pengertian kepada pengusaha kafe maupun juga tentu bagi para musisinya. Selamat malam, sehat-sehat selalu Pak Dharma. Iya, closing statement aja. Boleh, singkat saja. Iya, pakai lagu aja, lagu Indonesia atau lagu apa saja, lagu tradisional. Kita menghidupkan peradaban kita, peradaban bangsa melalui lagu dan musik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dharma, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.